langsung saja kita akan memasuki sesi wawancara. Oke, baik. Sekarang kita sudah menemukan responden yang pertama. Oke, dengan Mas siapa? Lengkap. Boleh. Dionysius Gideon Junatan, Lalu untuk asalnya dari mana? Jakarta. Lalu untuk umurnya berapa? Umurku sekarang 20. 20, berarti masih aja lah ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang pertama, ini mengenai pemahaman tentang bullying ya. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah Mas pernah mendengar tentang bullying atau perundungan? Pernah, mungkin waktu masih semasa SMP, SMA dikit sih. Oh iya. Oke, lalu untuk pertanyaan kedua, menurut Mas nih, apa yang dimaksud dengan bullying di tempat kerja, khususnya di sektor pelayanan kesehatan? Menurut saya bullying di sektor kesehatan. Iya, Di sektor Di tempat pelayanan kerja. kesehatan. Itu tentang ini nggak sih, kayak senioritas gitu atau nggak? Iya, senioritas. Habis itu tentang ya itu siapa yang paling lama atau siapa yang baru, tentang beban beratnya pekerjaan yang diterima. Kalau misal lebih ke kayak apa? Bagian rumah sakitnya, bukan pekerjaannya, tapi kayak bagian mungkin jadi pasiennya, itu kira-kira ada nggak sih kayak bullying di situ gitu? Kalau untuk saya sendiri sih Iya. belum ada. Belum menemukan itu. Belum menemukan. Ya paling seputar antara senior dan junior lah ya di Iya. sektor pelayanan kesehatan tersebut. Oke, lalu untuk pertanyaan yang ketiga, sepengetahuan Mas, apa saja contoh tindakan yang termasuk dalam kegiatan bullying? Yang pertama kayak bullying itu kayak ketika sekelompok orang menghina atau merendahkan seseorang yang mungkin dia melihat orang itu lebih rendah daripada diri kita gitu. Habis itu ketika kita melakukan hal kasar yang membuat seseorang merasa sakit atau merasa dirinya itu kayak tidak menerima apa yang dia dapatkan dari orang itu. Oke, ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini mengenai nilai Pancasila dan juga kesehatan. Pertanyaan keempat, menurut Mas, apakah nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan dan persatuan itu penting dalam dunia kesehatan? Sangat penting sih. Sangat penting ya. Oke. Lalu bagaimana nilai-nilai Pancasila tersebut itu bisa membantu mencegah bullying ini khususnya di sektor pelayanan kesehatan menurut Mas? Menurut saya dia dimulai dari tentang kesehatan kan, setiap kita mau bekerja atau mau melakukan hal tersebut kan kita pasti punya nilai-nilai pendidikan yang udah diajarkan dari dulu kita kecil di sekolah, harus kita bisa terapkan. Dan tentang nilai-nilai Pancasila yang udah kita ketahui dari kecil sampai udah besar itu harus bisa kita lakukan lagi sih, apalagi untuk sesama kita di tempat ini. Oke, baik. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya ini mengenai pengalaman pribadi ya, dari mungkin Masa pernah mengalami atau enggak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Mas atau orang yang Mas kenal nih pernah mengalami suatu tindakan bullying di rumah sakit gitu misalkan, atau di sektor pelayanan kesehatan lain? Oh, mungkin teman saya sih, karena waktu itu teman saya tuh kayak punya penyakit apa gitu, terus dari tenaga kerjanya ya, mungkin saya nggak tahu dia perawat atau cuma bagian kasirnya tuh kayak sedikit menyepelekan gitu loh, karena emang teman saya menggunakan BPJS. Oh, berarti kayak ada ketidakadilan di situ. Ya, betul. Begitu ya. Cuma Tapi- gara-gara BPJS. Betul, tapi itu aku kurang tahu sih untuk apa itu cuma ke teman saya atau ke orang lain juga, aku juga nggak tahu. Tapi itu menurutku tindakan yang seharusnya nggak dilakukan sih di Itu tenaga termasuk kesehatan. bullying gitu ya. Iya. Ya, jadi ada perbedaan lah ya, kalau misalkan BPJS atau enggak gitu, berarti dia masuknya ke bullying juga ya, seperti itu ya. Lalu untuk yang ketujuh, jika iya, untuk pertanyaan sebelumnya, apa yang menurut Mas itu menjadi penyebab terjadinya bullying tersebut? Karena mungkin beberapa orang masih menganggap pengguna BPJS tuh terdapat kayak kasta-kasta gitu nggak sih? Oh, iya. Atau enggak orang-orang tuh masih nggak nganggap itu tuh sebuah dalih bagaimana orang tuh tidak mampu atau apa. Padahal kan BPJSD itu kan kayak program kesehatan dari pemerintah kan, Iya. yang semua orang harus punya nggak sih? Seenggaknya buat backup lah. Iya. Gitu. Iya betul, apalagi sekarang BPJS ini memang
kayak salah satu hal yang dibutuhkan sih untuk setiap warga negara Indonesia, dan memang seharusnya di sektor pelayanan kesehatan itu disamaratakan lah, jangan dibedakan antara yang BPJS dengan yang tidak BPJS. Lalu untuk pertanyaan terakhir, apa yang seharusnya dilakukan jika misalkan Mas ini melihat atau mengalami sebuah tindakan bullying tersebut? Yang bisa saya lakukan paling untuk pertama kita ya ngomong baik-baik dulu, menjelaskan dengan yang baik sesuai prosedur. Jika tidak memungkinkan ya kita bisa bilang ke orang-orang yang lebih tahu atau enggak lebih mengenal tempat kerja itu. Oke. Jadi semacam kayak dilaporkan gitu Iya, mungkin betul. yang pihak yang berwajib gitu Ya ada kritik sarannya lah Iya. dari tempat itunya. Oke, baik, sepertinya sudah cukup ya. Baik, terima kasih. Kita telah melakukan wawancara untuk responden yang pertama, dan sekarang kita akan lanjut untuk ke responden yang kedua. Oke, baik. Sekarang kita sudah bersama responden yang kedua. Oke, untuk Ibu, dengan Ibu siapa namanya? Ibu Sutina Ibu Sutina. Ibu Sutina asalnya dari mana? dari Purbalingga. Dari Purbalingga. Iya. Lalu untuk umur berapa Ibu sekarang? Saya umur udah 60. Oh, udah 60 ya? Iya. Oke, baik. Jadi di sini kami mau menanyakan ya sama Ibu beberapa pertanyaan tentang bullying dan juga Pancasila ya, Bu. Oh ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama ini mengenai pemahaman tentang bullying. Kalau Ibu sendiri pernah mendengar nggak tentang bullying atau perundungan gitu, misalkan kayak? Enggak. Belum pernah? Iya. Belum pernah bullying. Oke. Iya. Kalau bullying itu contohnya itu kayak apa ya? Misalkan di sektor pelayanan kesehatan, dia misalkan ada kayak yang senior sama Iya. junior. Biasanya yang senior ini mungkin suka merendahkan yang junior. Nah, itu contoh bullying, Bu, seperti Iya. itu. Lalu untuk pertanyaan kedua, menurut Ibu, kalau misalkan yang tadi bullying yang sudah saya sebutkan tadi, kayak misalkan yang merendahkan orang lain, menurut Ibu bullying itu kalau di tempat kerja kayak di sektor pelayanan kesehatan, kayak misalkan di rumah sakit atau di Iya. puskesmas, menurut Ibu itu seperti apa? Ya, orang junior sama senior ya sewaktunya ndak boleh selagi dia udah senior sama yang junior ndak boleh ngerendahkan dong. Iya. Harus mikir badan sendiri. Nanti yang senior itu pastinya nanti juga jadi junior, nanti malah dendam. Ndak boleh kayak gitu. Harus iya. sesama, namanya kita kerja itu bakalan itu pengorbanan sama, tadinya di bawah, nanti sewaktu saat kalau udah saatnya pasti ya di atas, jadi ya itu Iya. senior gitu. Senior apa junior ya yang paling atasannya ya. Yang atas berarti yang senior. Iya, yang senior. Anakku juga dulu kerja sama seniornya sering digentak-gentak. Tapi anakku jawab bilang gini, "Kamu jangan mentang-mentang senior, aku juga nanti lambat atau cepat jadi senior, lihat aja." Iya benar. Tapi Iya. anakku setelah jadi senior nggak begitu akalnya, malah terima rendah, berayan bareng-bareng, yuh lah. Salah satu yang kesalahan harus bisa nutupi kesalahannya yang lain kayak gitu. Iya. Anakku kan di pramugari di Lion Air. Oh, ya. Dulu waktu diatur sama itu seniore ya kayak gitu, dibentak-bentak sampai didokna gitu. Belum tentu kamu ngelokin, belum tentu aku bisa kerja kayak gitu bilangnya, jawabnya. Malah masih kecil sih anakku, baru 17 baru 22 tahun, 22. Tuh, udah boleh kayak gitu. Harus malah dari atasannya sama bawahannya ukurannya mendidik yang secara baik. Itu kayak gitu udah bisa. Kalau bagi saya nggak cocok kalau udah mentang-mentang udah atasannya sama bawahannya ngerendahna sama sekali, itu nggak bisa. Nggak boleh ya, Bu? Ya? Nggak boleh. Oke, jadi baik, menurut Ibu berarti tadi bullying di sektor pelayanan kesehatan itu kayak seperti dari senior yang mungkin Iya. suka merendahkan Iya. junior ya, Bu ya? Itu nggak boleh, itu namanya sombong. Sombong ya, Bu Iya, ya? Oke. itu namanya sombong. Orang itu sewaktu saat seperti motor, sering di atas, ada kalanya seperti bawah. Iya. Itu ndak boleh. Anakku dulu bantah, walaupun dia masih di bawahnya, dia bantah itu. Oke. Sampai dilaporin ke kantor, ya ayo maju. Ya, sampai sekarang tanda bekasnya kerja baik ya tetap kepake, malah seniornya sing diturunin. Itu Iya. nggak boleh kayak gitu. Bilang aja kalau ketemu orangnya itu orang umum juga, orang umum itu nggak setuju kalau
sifatnya seperti itu. Ya. Jadi senior terlalu merendahkan sama bawahannya nggak boleh. Oke. Gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu. Ya. Oke, untuk selanjutnya, menurut Ibu contoh-contoh tindakan-tindakan kayak yang merendahkan seperti itu, kayak yang contoh bullying selain antara senior sama junior tuh, menurut Ibu yang bagaimana? Contoh lain yang Ya misalkan. contohnya kalau seandainya sendiri jadi senior, ya jangan sama yang bawahan, jangan begitu merendahkan gitu aja lah ya. Sama-sama lah umum, sama-sama sifatnya manusia. Ya udah digambarkan roda itulah, motor itu enggak selalu di atas. Roda itu selalu ada di bawah, ada di atas kayak gitu. Tuh enggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak Oh boleh. mungkin contohnya seperti misalkan ada satu orang dia punya misalkan harta yang lebih dibandingkan yang lain, atau enggak dia punya martabat yang lebih, dia seharusnya enggak merendahkan orang lain ya Bu. Enggak, malah seolah-olah ibarat kayak ilmu lah. Ibarat yang belum tahu ilmu dirangkul biar tahu, tapi secara baik, jangan Iya. secara kasar kayak gitu. Malah orang secara kasar malah akhirnya kasar juga jawabnya kayak Iya. gitu. Merangkul orang itu dengan baik kayak gitu, supaya ayo bareng-bareng. Jadi sekarang kita orang Islam, kita dibilang ayo ngaji bareng-bareng biar dapat pahala bareng-bareng, ayo. Tapi kalau dibilangnya orang Islam cuman KTP-nya aja, nggak mau ngaji, nggak mau sembahyang, malah kita tambah kesal, tambah malah turutin amat itu orang mulutnya sombong kayak gitu. Iya. Tuh. Oke, baik. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya ini mengenai nilai-nilai Pancasila ya Bu. Nilai-nilai Pancasila dan hubungannya dengan di sektor pelayanan kesehatan ini. Menurut Ibu, kayak kalau misalkan kalau nilai-nilai Pancasila itu yang dari sila 1 sampai sila 5, menurut Ibu apakah bisa membantu gitu untuk mengurangi kasus-kasus bullying di sektor pelayanan kesehatan? Bisa membantu. Itu membantu juga sama yang ibadah, sama yang lagi direndahkan, itu bisa membantu. Ya sekarang nggak usah jauh-jauh lah, teman-teman kamu berkelahi gelut, kamu ke teman kamu gelut, bisa bantu, disamakan kayak gitu aja. Jangan kayak gitu, dipisahin dengan baik kayak gitu. Iya. Iya, jadi sama. Jadi sekarang makanya orang sugih, orang kaya, orang miskin itu sebenarnya sama. Yang miskin juga jangan terlalu menghina. Yang miskin juga harus menghargai dia orang kaya, orang terpandang. Kita gimana biar dia bisa itu menghargai saya kayak gitu. Jadi sesama. Oke. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir ini berdasarkan pengalaman pribadi dari Ibu sendiri ya. Misalkan kalau seandainya Ibu melihat saudara Ibu atau orang lain, atau misalkan Ibu sendiri yang mengalami tindakan bullying tersebut, nah yang menurut Ibu yang seharusnya Ibu lakukan itu seperti apa? Ya kita bantu saudara sendiri, jangan kayak gitu. Kamu kaya tapi kaya harta benda hanya titipan. Kamu jadi senior tapi selagi kepake, nanti kalau sudah nggak kepake sama orang-orang kita kayak gitu. Sama orang kita, jangan terlalu sombong, jangan terlalu tinggi hati kayak gitu aku bilang. Oke. Gitu. Ya baik, mungkin cukup sekian ya Bu, ini sudah semua pertanyaan sudah terjawab dengan baik. Terima kasih untuk Ibu Aku orangnya polos, tenang. Ini dalam arti polos, dulu aku kan pendidikannya kurang. Jadi kalau memang itu barang benar, saya berani depannya, berani belakangnya. Tapi kalau memang kita salah, kita jangan berani-berani. Kita ngakuin aja emang kita salah. Gitu. Oke, baik, terima kasih ya Ibu. Oke, kita sudah selesai melakukan wawancara dengan responden kedua. Sekarang kita akan lanjut ke responden yang ketiga. Dari kami mau diterima. Apa itu? Ada jajangan buat kecil-kecilan Bu. buat ngemil. Ibu kan udah Ya, terima kasih. ya, Ibu kan sudah bantu kita, jadi kita Amin. Apaan kita saya kesehatan. Terima kasih ya Nak. bantu kita. Terima kasih. Kamu menjadi orang yang berguna. Berguna untuk keluarga, berguna untuk lingkungan, berguna untuk orang umum juga. Berikutnya kita menemukan buat responden ketiga. Sebelumnya atas nama siapa Mas? Fani Didiat Dwi Prasetyo dari siswa Gaya SMK 1 Purto. Ini kita bakal wawancara tentang pemahaman bullying. Sebelumnya apakah Mas pernah mendengar tentang bullying atau perundangan? Pernah.
pernah. Dulu malah jadi korban dulu SMP. jadi korban. Iya. Menurut Mas, apa yang dimaksud dengan bullying di tempat kerja, terutama di rumah sakit? Kayak ejekan lah gitulah, sebuah ejekan bagi saya ya. Bagi saya itu ejekan. Paling sering dulu sih ejekan ya di sekolah dulu SMP. Kali kalau pekerjaannya belum tahu sih. Ya belum. Kalau kayak di puskesmas gitu? Puskesmas ya paling sebuah ejekan sih mas, paling mas, kalau enggak kayak nyatir atau gimana gitu. Mengejek gitu lah, Iya. menghina gitu. Iya. Tindakan yang termasuk dalam bullying itu seperti menghina, mengucilkan gitu ya. Iya. Menurut Mas, apakah nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan dan persatuan penting dalam dunia kesehatan? Ya Penting ya? ya penting sih, penting ya mas. Harus itu juga di wawasan juga bagi gurunya ya. Gurunya harusnya kan itu ngasih ke ilmu ke gurunya agar jauhi membuli gitu, jangan merundung gitu loh. Untuk pengalaman pribadi Mas, apakah Anda atau orang yang Anda kenal pernah mengalami atau menyaksikan tindakan bullying di rumah sakit? Gitu. Belum pernah sih. Belum pernah. Apa yang seharusnya dilakukan jika Mas ya melihat atau mengalami tindakan bullying seperti itu? Laporin sih. Laporin. Kalau di sekolah saya juga pernah lihat sih temen dibully langsung ke lapor PK. Tapi kalau di sektor kesehatan gitu? Ya Belum pernah. Iya, belum pernah. Ya. Sekian dari wawancara responden ketiga. Kami lanjut untuk responden keempat berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita menemukan untuk responden keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya atas nama siapa? Erna, Ibu Erna ya. Ibunya sebagai apa di sini? Sebagai pedagang SP itu ada tulang punggung, jasuke. Jadi kali ini kami akan mewawancarai Ibu tentang pemahaman bullying di sektor pelayanan kesehatan. Untuk pertanyaan pertama, apakah Ibu pernah mendengar tentang bullying atau perundangan? Ya pernah. Iya. Menurut Ibu, apa yang dimaksud dengan bullying di tempat kerja, terutama di rumah sakit? Oh yang di tempat kerja ya paling saling itulah ejek-ejekan. Kalau di rumah sakit kan kurang paham sih kalau gitu. Contoh termasuk dalam bullying seperti apa aja ya? Ya di sini gitu. Ya di tempat kerja atau ya gimana ya? kayak menghina gitu. Iya, ya menghina satu sama lain, jadinya cekcok gitu kan. Ya, pernah juga di sini. Pernah ya? Itu pernah ngalamin gitu ya? Iya, tetangga sih kalau aku ya belum baca mana. Menurut Ibu, apakah nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan dan persatuan penting dalam kehidupan dunia kesehatan? Ya itu sangat penting sekali ya, karena kesehatan nomor satu. Iya. Tapi kalau orang-orangnya sesuai guru ya gitu. Bagaimana nilai-nilai Pancasila bisa membantu mencegah terjadinya bullying di rumah sakit? Iya. Ya, nilai Pancasilanya ya saling menjaga kebersihan itu bisa jadi ya. Terus kan saling menghormati, saling ya menyapa itu juga bisa jadi nilai-nilai tersebut. Cara mencegahnya begitu ya? Ya, gitu. Apakah Anda atau orang yang Anda kenal pernah mengalami atau menyaksikan tindakan bullying di rumah sakit? Enggak sih, belum pernah saya. Menurut Ibu, apa yang seharusnya dilakukan jika kita melihat atau mengalami tindakan bullying seperti itu, Bu? Ya, menasehatilah supaya jangan begitu gitu. Langsung menasehatinya ya? Iya, kalau aku sih prinsipnya langsung aja. Langsung aja ya? Iya, jangan
gitu. Baik, terima kasih ya Bu atas wawancaranya. Ya, sama-sama. Saya balikan ke monitor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, terus sebenarnya tuh ada sedikit jajan. Dapat hadiah sih. Oh nggak usah langsung maaf itu mak jajan kecil Bu. Tapi udah bener guys. Ya, makasih ya Mas ya. Ya, Mas juga Bu. Baik, di sini kami telah menyimpulkan hasil dari survei yang telah kami lakukan melalui Google Form. Yang pertama yaitu mengenai kesadaran terhadap bullying. Mayoritas responden mengetahui apa itu bullying, baik secara umum maupun di tempat kerja, termasuk rumah sakit. Mereka memahami bahwa bullying mencakup berbagai tindakan seperti penghinaan, pengucilan, penyebaran gosip, hingga tindakan senioritas terhadap junior di tempat kerja. Lalu yang kedua, mengenai pentingnya nilai Pancasila. Sebagian besar responden sepakat bahwa nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan dan persatuan sangat penting dalam dunia kesehatan. Nilai-nilai ini dianggap mampu menjadi dasar untuk menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan saling menghargai antar tenaga kesehatan dan pasien. Dengan penerapan nilai Pancasila, responden percaya bahwa perilaku bullying dapat diminimalisir. Lalu yang ketiga, mengenai penyebab dan dampak bullying. Beberapa responden mencatat bahwa penyebab utama bullying termasuk yaitu salah satunya yaitu kesenjangan antar individu seperti keterbatasan kemampuan atau perbedaan senioritas. Meskipun banyak yang tidak pernah menyaksikan langsung tindakan bullying di rumah sakit, mereka menyadari dampak negatifnya seperti rasa tidak nyaman hingga depresi. Lalu, selanjutnya ada solusi untuk mengatasi bullying. Responden memberikan berbagai solusi untuk mencegah dan mengatasi bullying. Di antaranya yaitu mengingatkan pelaku agar menghentikan tindakannya, kemudian membantu korban agar tidak merasa terisolasi atau tertekan, lalu melaporkan kejadian kepada pihak berwenang atau institusi terkait, kemudian menyadarkan masyarakat tentang pentingnya nilai kemanusiaan dan persatuan dalam interaksi sehari-hari. Survei ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran yang baik tentang isu bullying di sektor pelayanan kesehatan. Dengan penanaman nilai-nilai Pancasila, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang lebih sehat, harmonis, dan bebas dari tindakan bullying. Upaya bersama seperti edukasi, pelaporan, dan penguatan kesadaran menjadi kunci untuk mencegah dan menangani masalah ini.